Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Onselawati dari kelas Bagi 2 NIM terakhir 064. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Keluarga pada Anak Diare di Rumah Sakit Dr. Sujono Kabupaten Magelang. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari 1 latar belakang, 2 rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, 4 manfaat penelitian, dan kelima adalah keaslian penelitian. Materi yang akan saya presentasikan adalah tentang diare pada anak. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer atau berair. Diare umumnya terjadi akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, atau parasit. Tanda-tanda dehidrasi pada anak yaitu tampak lemas dan pucat, mata cekung, sangat kehausan, mulut dan bibir kering, tubuh terasa dingin, jumlah urin sedikit atau warnanya kuning pekat kecoklatan, dan saat menangis air mata hanya sedikit atau tidak ada sama sekali, dan mengantuk terus-menerus. Menurut Subagio, Bambang, dan Nurjajo 2012, definisi diare adalah buang air besar pada bayi atau anak lebih dari 3 kali per hari, disertai perubahan konsistensi tinja menjadi cair dengan atau tanpa lendir dan darah yang berlangsung 1 minggu. Menurut Ikatan Dokter Indonesia, diare dapat disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, keracunan makanan, malasopsi, alergi, dan imunodefisiensi. Penyebab yang paling besar karena rotavirus dan adenovirus yang menyebabkan diare sekitar 70%. Virus merupakan penyebab utama diare akut yang merupakan dalam tubuh dan dapat melewati asam lambung dan enzim-enzim pencernaan. Jadi, yang kedua adalah rumusan masalah. Bagaimana proses asuhan keperawatan anak dengan diare dilaksanakan? Jadi proses asuhan keperawatan anak diare dilaksanakan dengan variabel independen dan dependen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel dependen. Sedangkan variabel dependen sendiri merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama tujuan umum. Tujuan umum untuk mengetahui dan mengaplikasikan asuhan keperawatan anak dengan diare. Yang kedua adalah tujuan khusus, menyusun dan mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan untuk mengatasi masalah yang ditemukan pada keluarga diare. Melaksanakan pengkajian yaitu biodata, riwayat kesehatan, dan hasil pemeriksaan. Manfaat penulisan dibedakan menjadi 2 juga, yaitu yang pertama manfaat teoritis sebagai sumber informasi dan pedoman bagi pembaca dalam melakukan asuhan keperawatan pada anak dengan keluarga, mampu mengenali diare di Rumah Sakit Dr. Sujono Magelang. Yang kedua yaitu bagi klien dan keluarga. Keluarga mampu mengenali masalah dan merawat anggota keluarga yang menderita diare secara mandiri serta memanfaatkan fasilitas kesehatan terdekat untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Bagi pengemban ilmu dan teknologi keperawatan, salah satu sumber informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan asuhan keperawatan pada anak diare. Bagi peneliti, yaitu memperoleh pengalaman yang lebih luas dalam mengaplikasikan teori dan riset tentang asuhan keperawatan pada anak diare. Yang terakhir, kelima adalah keaslian penulis. Keaslian penulis yang pertama yaitu dilakukan oleh Nuhan
Gigi 2014. Yang variabel independen edukasi kesehatan perawatan diare, variabel dependen kemampuan ibu dalam merawat area perianal anak. Perbedaannya terletak pada variabel yang digunakan, subjek penelitian dan tempat penelitian. Keaslian penulis yang kedua yaitu dilakukan oleh Muzyadi 2012. Dalam pengertiannya, variabel independen lingkungan perilaku dan makanan, variabel dependen kasus diare. Perbedaannya terletak pada variabel yang digunakan, metode penelitian, subjek penelitian, dan tempat penelitian. Keaslian penulis yang ketiga dilakukan oleh Nugraha AA 2014. Dalam penjabarannya yaitu variabel independen perilaku ibu dalam pencegahan diare, variabel dependen kejadian diare. Perbedaannya terletak pada variabel yang digunakan, metode penelitian, subjek penelitian, dan tempat penelitian. Keaslian penulis yang keempat dilakukan oleh Eva Yanti NKI 2014. Dalam penjabarannya yaitu variabel independen pendidikan, jenis pekerjaan, sumber air minum, kebiasaan mencuci tangan, variabel dependen kejadian diare. Perbedaannya terletak pada variabel yang digunakan, metode penelitian, subjek penelitian, dan tempat penelitian. Demikian presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.